Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Ya, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya lur. Ya, kali ini kita ingin berbagi informasi terkait satu unit motor Blade 125 dengan keluhan suara kasar. Ya, langsung saja kita cek di unit motornya lur. Nah, suaranya ini kempletek di area mesin sebelah kiri lur, mesin sebelah kiri. Nah, suaranya kempletek seperti ini. Nah, langsung saja akan kita bredel lur. Nah, yang pertama adalah kita cek dulu untuk kondisi olinya, tang mas, tang gede. Kondisi olinya seperti apa ya lur, kita cek dulu. Nah, ini kita buka dulu untuk volume olinya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat volume olinya normal ya lur. Jadi ada di batas level ini. Di level ini kita coba celupkan lagi. Nah, dia masuk di level. Nah, ini untuk kondisi olinya normal ya lur. Ini kondisinya di level antara level aman di kondisi olinya. Langsung saja akan kita bredel lur. Ya, lur, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita buka ini lur. Kita buka untuk tutup ketengnya ini menggunakan kunci T8. Kemudian cover magnetnya juga kita bongkar. Ini rata-rata menggunakan kunci T8. Setelah itu kita topkan dulu. Jadi kita pastikan ini top dulu. Ya, ini tandanya seperti apa. Nah, ini ada garis di magnet ini ketemu dengan tanda yang ada di crankcase-nya ini. Nah, ini ada tonjolan ketemu dengan garis yang ada di magnet. Kemudian di rantai ketengnya, gear ketengnya ini ada titik di sini ketemu dengan ini tanda-tanda yang ada di silinder headnya ini. Ini titik ketemu sini. Nah, setelah itu baru kita lakukan pembongkaran untuk rantai gear keteng dan magnetnya lur, untuk melihat kondisi di dalam rantai ketengnya ini sendiri. Langsung saja kita bongkar ya lur. Ini kita menggunakan kunci shock atau T17, kemudian kita tracker, kita bantuan tracker untuk menarik dari magnetnya. Nah, lur, setelah kita kendorkan, kita lepaskan ya lur untuk baut gear ketengnya. Nah, ini kemudian kita lepaskan mur magnetnya, kemudian kita gunakan tracker untuk melepasnya lur. Nah, seperti ini nih. Nah, setelah lepas kita tarik. Nah, seperti ini lur. Nah, dari sini kita lihat bahwa ketengnya ini dia tidak mau main lur. Nah, ini kendor banget ini. Ini yang buat dia timbul suara kletek-kletek. Nah, ini ketengnya nggak mau nonjok lur. Nah, ini juga ada bekas di las ini, di las. Kemudian untuk ketengnya sendiri dia nggak mau nonjok. Walaupun sebenarnya ini kondisinya masih baru semua, tapi di sini tidak. Nah, ini tidak mau nonjok. Nah, ini harusnya dia ke sana lur, nonjok ke atas. Nah, ini dia ternyata bergerak seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan suara seperti mesin jahit tadi ya lur ya. Ini akan langsung kita lakukan pembongkaran dan pemeriksaan lur. Nah, setelah kita bongkar, ternyata ada permasalahan di pusrut ataupun penonjok sulingannya rantai keteng ya ini lur. Ya, ini karena pelornya sudah mengalami keausan di area sininya nih. Nah, sehingga mengakibatkan terjadi kebocoran oli di sini, sehingga untuk rantai ketengnya itu tidak bisa ditonjok oleh suling. Jadi sulingnya ini tidak bisa menonjok rantai ketengnya ini. Akibatnya adalah
rantai keteng menjadi kendor. Nah, ini kita lihat bahwa terjadi keausan. Nah, terjadi keausan di bola sulingan. Bola sulingan rantai keteng ini mengakibatkan olinya bocor karena ini bekerjanya berdasarkan sistem hidrolik ya lur, sistem hidrolik atau sistem berdasarkan oli, tekanan oli. Nah, kalau ini mengalami kebocoran, akibatnya adalah ini tidak bisa menonjok rantai keteng dengan sempurna. Nah, akibatnya adalah terjadi suara kasar seperti mesin jahit tadi lur. Nah, ini langkahnya adalah akan kita lakukan penggantian untuk sulingannya ini ya lur. Lur, kita coba bandingkan ya lur. Ini untuk part yang barunya. Nah, ini dia seperti ini. Kemudian ini part lamanya. Nah, ini seperti kita lihat bahwa untuk dudukan dari pelornya ini mengalami keausan lur. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini untuk yang part bawaan unit, yang part yang sulingan yang bermasalah. Sedangkan ini adalah sulingan yang baru ya lur. Ini kondisinya dia tidak mengalami keausan. Langsung saja kita pasang lur. Nah, ini akan kita pasang ke motornya ya lur, ke mesinnya. Nah, ini kita masukkan untuk sulingan yang baru. Nah, setelah itu baru pernya kita masukkan. Jangan lupa untuk yang ini ada yang kecil ini menghadap ke atas, sedangkan yang ini menghadap ke baut bawah. Kita masukkan. Nah, terus setelah itu baru bautnya kita pasang. Jangan lupa ada ring tembaganya ya lur ini. Ya, ini kita pasang bautnya ke atas. Nah, sambil kita ulirkan karena di sini ada sedikit tekanan dari pernya itu tadi. Nah, setelah itu baru kita kencangkan menggunakan kunci ring ataupun sok 14. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi untuk olinya ya lur. Ini kita kasih sedikit oli. Nah, untuk membantu kinerja dari usrut ini ataupun sulingannya ini. Nah, ini sudah ada tanda-tanda untuk proses penekanan dari sulingan ini lur. Nah, seperti ini. Nah, ini dia sudah keras ini. Nah, sudah sedikit keras. Nah, ini dengan setelah kita pasang nanti setelah pasang dan mesin berputar, nah akan ada sirkulasi oli yang masuk ke sini dan dia semakin kencang dan semakin menekan dari rantai keteng ini lur. Nah, setelah itu kita pasang untuk magnetnya. Setelah kita pasang sulingannya tadi, kita pasang untuk magnetnya. Nah, ini kita pasang seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang murnya. Terus kita kencangkan menggunakan kunci sok 17. Nah, kemudian kita pasang untuk rantai ketengnya. Kita kencangkan untuk rantai ketengnya ya lur. Jangan lupa yang tadi kita kencangkan. Nah, setelah kita pasang, sebelum kita tutup kita pastikan dulu ya lur untuk timing dari rantai ketengnya ini kembali lagi seperti semula. Yang pertama adalah kita pastikan titik di rantai pokir keteng ini sesuai dengan ada yang di head, kemudian tanda yang ada di garis di magnet sesuai dengan ada yang di crankcase lur. Nah, setelah kita pastikan untuk mur dan bautnya ini pada sudah kenceng, baru kita lakukan proses penutupan. Nah, setelah kita tutup, kemudian kita cek kembali untuk olinya. Kalau memang perlu diganti, juga perlu dilakukan penggantian oli sekalian servis atau seperti apa. Nah, setelah itu baru kita nyalakan untuk mesinnya ya lur. Lur, ini sudah kita pasang dan cover bodinya sudah kita lengkapi lur. Dan ini sudah kita tes jalan. Nah, ini
kondisi motornya suaranya sudah halus dan adem ya lur ya. Nah ini kondisinya sudah adem. Jadi intinya adalah pada saat kita menemukan kasus yang seperti tadi, kita harus yang pertama kali kita lakukan adalah kita pengecekan terhadap volume oli, baru kita melangkah ke langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di depan tadi. Mungkin itu saja lur yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat dulur-dulur sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.